Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Septi Nurmala Dewi dengan NPM 212200011. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem pemerintahan kolonial liberal. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disebut sistem liberalisme. Maksudnya bahwa pada masa itu, untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk menggunakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan besar di Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa. Selama masa itu, pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan besar ini dimungkinkan oleh adanya Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada saat itu, pihak undang-undang ini melindungi hak milik petani-petani Indonesia, yaitu hak tanah milik mereka. Di lain pihak, UU Agraria membuka peluang bagi orang yang bukan pribumi Indonesia atau dari luar Indonesia untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Zaman liberal ini menyaksikan penetrasi ekonomi uang yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Hal ini terutama disebabkan oleh penyewaan tanah penduduk oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda, yaitu untuk dijadikan perkebunan besar tersebut. Tanah yang disewakan tidak akan terbatas pada tanah-tanah kosong saja, tetapi meliputi juga areal persawahan. Meluasnya pengaruh ekonomi Barat dalam masyarakat Indonesia selama zaman liberal tidak saja terbatas pada peranan tanaman perdagangan di perkebunan besar, tetapi juga meliputi impor barang-barang yang dihasilkan oleh industri-industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. Impor barang-barang untuk sebagian besar terdiri atas barang-barang konsumsi ringan, mempunyai akibat yang buruk bagi usaha-usaha kerajinan rakyat Indonesia, karena pada umumnya hasil-hasil produksi mereka, baik di dalam harga maupun mutu, tidak dapat bersaing dengan barang-barang jadi hasil industri bangsa Barat. Misalnya, impor barang-barang tekstil dari Twente di negeri Belanda mengakibatkan matinya usaha-usaha penemuan dari penduduk di Pulau Jawa. Yang selanjutnya yaitu ada asas-asas liberalisme. Sama halnya dengan negara-negara lain, di negara Belanda, para pengikut aliran liberal berpendapat bahwa negara pemerintahan Belanda sepatutnya tidak ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Tetapi para pengikut aliran liberal berpendapat bahwa satu-satunya tugas negara adalah memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Agar hal ini dapat diwujudkan, para pengikut aliran liberal menghendaki agar segala rintangan ini yang menghambat kelancaran kehidupan ekonomi dan oleh karena itu perlu disingkirkan. Ketika orang liberal mencapai kemenangan politik di negeri Belanda setelah tahun 1850, mereka mencoba menerapkan asas-asas liberalisme di kolonial Belanda, khususnya yaitu di Indonesia. Sedikitnya di wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaan mereka.
Kemudian usaha-usaha kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan pesat selama zaman liberalisme di Hindia Belanda adalah industri-industri ekspor yang terdiri atas perkebunan-perkebunan besar dan tambang-tambang besar. Industri-industri ekspor merupakan motor pergerakan utama bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Perkembangan pesat industri-industri ekspor dicetuskan oleh peminatan yang meningkat di pasaran dunia akan tembakau. Perkembangan semakin pesat lagi dengan munculnya kapal-kapal produksi pasaran dunia. Selain itu, pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 amat mempersingkat jarak antara negara-negara penghasil bahan-bahan mentah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan negara konsumen di Eropa. Yang kemudian hal tersebut menurunkan biaya pengangkutan.